Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMP Quranic Science Boarding School Al-Kausar 561, saya Neifa Zakia Saki dan saya Taya Raisa Rindayana akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Uji Toksisitas Akut Dapnia SP pada Pengolahan Air Limbah Laundry dengan penambahan E4 di Pesantren QSBS Al-Kausar 561. Pondok Pesantren QSBS Al-Kausar 561 memiliki fasilitas laundry untuk kurang lebih 500 santri setiap harinya. Namun, manajemen pengolahan air limbah deterjen masih belum dilakukan secara maksimal dan masih perlu tindakan lebih lanjut agar pengolahan air lebih maksimal. Air limbah deterjen tentunya merupakan suatu komponen yang memberikan dampak buruk bagi biota air. Salah satunya penurunan kadar oksigen terlarut yang dapat menyebabkan kematian bagi ikan. Sementara surfaktan yang dikandung oleh deterjen dapat mengurangi kemampuan perkembangbiakan organisme air. Dalam beberapa literatur, ditemukan bahwa E4 dapat mengolah limbah deterjen. Menurut Mujilah Prasantika tahun 2020, E4 merupakan produk mikroorganisme yang dapat digunakan pada air limbah deterjen untuk mempercepat dekomposisi limbah dan bahan organik serta menekan jumlah mikroorganisme patogen. Untuk menunjukkan keberhasilan kualitas air dan sebagai salah satu parameter, dilakukan uji toksisitas akut pada organisme perairan Dapnia sp. E4 sebagai probiotik alami dapat juga digunakan sebagai sumber nutrisi bagi Dapnia. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah E4 mampu meningkatkan kualitas air pada limbah deterjen buangan aktivitas laundry. Yang kedua, peningkatan mutu kualitas air limbah deterjen dibuktikan dengan uji toksisitas akut pada Dapnia sp. Tujuan penelitian ini antara lain menguji daya olah E4 terhadap limbah laundry dan keamanan air limbah tersebut dengan uji toksisitas Dapnia sp untuk pakan ikan alami. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan rancangan acak lengkap atau RAL. Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2023 di Laboratorium SMP QSBS Al-Kausar 561. Skema desain penelitian ini, yang pertama menyiapkan air limbah yang diuji kualitas airnya menggunakan pH dan TDS. Setelah itu ditambahkan E4 dan ditunggu 3 hari agar terjadi fermentasi yang optimal. Setelah dilakukan pengukuran hasil uji kualitas air, dilakukan uji toksisitas akut Dapnia sp yang dibagi kepada 3 kelompok perlakuan. Setiap kelompok berisi 6 wadah yang berisi 50 ml dan 10 ekor Dapnia. Kelompok perlakuan kontrol berisi air keran dan E4. Kelompok perlakuan pertama berisi air limbah deterjen dan kelompok perlakuan kedua berisi air limbah laundry yang ditambahkan E4. Tiap Dapnia diperiksa kematiannya secara berkala setiap 3 jam sekali hingga 72 jam. Yang pertama, uji kualitas air. Pada pengukuran awal, air limbah didapat pH sebesar 8 dan TDS sebesar 626 ppm. Lalu setelah penambahan E4 dan didiamkan selama 3 hari, pH berkurang menjadi 6 dan TDS mengalami penurunan menjadi 576 ppm. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasantika dan kawan-kawan bahwa E4 dapat mendegradasi bahan pencemar dalam air limbah laundry, sehingga akan meningkatkan kualitas air untuk mendukung perkembangan Dapnia sp. Grafik presentase kehidupan uji toksisitas Dapnia sp. Presentase tertinggi didapat oleh P2 yang berisi air limbah laundry yang difermentasi dengan menggunakan E4 dengan presentase kehidupan 100%. Tertinggi kedua didapat oleh P1 yang berisi air deterjen, air limbah laundry dengan presentase kehidupan 92,9%. Dan presentase terendah didapat oleh P0 yang berisi air keran dan E4 dengan presentase kehidupan 91,4%. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Jalil dan kawan-kawan pada tahun 2019 yang mengatakan bahwa E4 mampu membantu proses bioaktivasi secara optimal serta mampu menurunkan racun pada limbah air deterjen sehingga aman dan mendukung daya hidup Dapnia. Grafik nilai TDS rutan uji. Nilai TDS yang terus bertambah pada setiap harinya dipengaruhi oleh metabolisme biota air seperti respirasi, ekskresi, dan dekomposisi. Sebab metabolisme biota air menghasilkan senyawa yang mempengaruhi TDS. Rencana penelitian selanjutnya, yang pertama uji kualitas air dengan penambahan E4 dalam skala laboratorium lingkungan. Jika air limbah terjamin aman secara laboratorium, maka air dapat digunakan untuk kegiatan agrotani. Kedua, uji perkembangbiakan Dapnia sp untuk pengolahan limbah. Dan yang ketiga, pembuatan IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Jika Dapnia sp dapat berkembangbiak pada IPAL, maka dapat digunakan sebagai pakan alami bagi ikan nila di bioflok. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata.
Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.